Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firmansyah, nomor pokok mahasiswa 20411016, mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika, prinsip, jenis, dan ciri-ciri belajar. Visi STKIP Latunusa Masiro menjadikan perguruan tinggi yang profesional, berkualitas, serta dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan mampu menjawab tantangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. STKIP Latunusa Masiro 1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran secara profesional. 2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat secara edukatif, konsisten, dan terprogram dengan mengacu pada telaah dan kajian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, menciptakan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah. Visi Prodi Pendidikan Matematika menjadikan program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023, serta dapat bersaing baik tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Misi Prodi Pendidikan Matematika 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika dibingkai hingga nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengimplementasikan pengembangan model-model pembelajaran matematika kreatif, inovatif, dan berbasis informasi komunikasi teknologi dalam kuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri. Materi kali ini yaitu 1. Prinsip belajar, 2. Jenis belajar, yang ketiga ciri-ciri belajar. A. Prinsip belajar. 1. Prinsip kesiapan. Proses belajar sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Kesiapan belajar adalah kondisi psikis, jasmani, mental individu yang memungkinkan subjek dapat belajar.
kedua, prinsip motivation. Menurut Morgan, motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Adanya tindakan motivasi, individu dapat amati dari tingkah lakunya. Apabila peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi, maka ia akan 1. Bersungguh-sungguh menunjukkan minat dan perhatiannya yang besar. 2. Berusaha keras dan menyediakan waktu yang cukup untuk kegiatan belajar. Dan yang ketiga, terus bekerja sampai tugas-tugasnya terselesaikan. Berdasarkan sumbernya, motivasi terbagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri peserta didik dan motivasi ekstrinsik yang datang dari lingkungan atau luar dirinya. Ketiga, prinsip perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu 1. Berorientasi pada suatu masalah. Yang kedua, meninjau sepintas isi masalah. Yang ketiga, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan. Dan 4. Mengabaikan stimulus yang tidak relevan. Yang keempat, prinsip persepsi. Persepsi adalah suatu yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Semua proses belajar selalu dimulai dari persepsi. Persepsi dianggap sebagai kegiatan awal struktur kognitif seseorang. Persepsi bersifat relatif, selektif, dan teratur. Prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah individu mempelajari sesuatu. Dengan retensi, membuat apa yang dipelajari individu tertinggal lebih lama dalam struktur kognitifnya dan dapat diingat kembali apabila diperlukan. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi retensi belajar, yaitu apa yang dipelajari di permula original learning, belajar melebihi penguasaan upper learning, dan pengulangan dengan internal waktu review. Yang keenam, prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari, atau aplikasi pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, respon lain dari satu situasi kepada situasi yang lain. Terdapat beberapa bentuk transfer, yaitu transfer positif, transfer negatif, dan transfer nol. Transfer positif terjadi apabila pengalaman sebelumnya dapat membantu dalam unjuk kerja dalam tugas-tugas baru. Transfer negatif terjadi apabila pengalaman yang diperoleh sebelumnya menghambat unjuk kerja dalam tugas-tugas baru. Dan transfer nol terjadi apabila pengalaman yang diperoleh sebelumnya tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap unjuk kerja yang baru.
Jenis-jenis belajar. 1. Belajar abstrak. Belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata. Yang kedua, belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot-otot. Tujuannya adalah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. 3. Belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk pemecahan masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial seperti masalah keluarga, persahabatan, kelompok, dan masalah-masalah lainnya yang bersifat kemasyarakatan. Belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya ialah untuk mempengaruhi kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah rasional, tugas, dan tuntas. Yang kelima, belajar rasional. Belajar rasional ialah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional sesuai dengan akal sehat. Tujuannya ialah untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Yang keenam, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah, suri teladan, dan pengalaman khusus, juga menggunakan hukuman dan ganjaran. Tujuan agar siswa memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu konseptual. Yang ketujuh, belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan instrumen, arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya agar siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan rana rasa, yaitu kemampuan untuk menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu, misalnya apresiasi sastra, musik, dan sebagainya. Yang kedelapan, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan studi ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Tujuan belajar pengetahuan ialah agar siswa memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan giat khusus dalam mempelajari, misalnya dengan menggunakan alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Ciri-ciri belajar. 1. Belajar dibedakan dengan kematangan. 2. Belajar dibedakan dengan perubahan kondisi fisik dan mental. 3. Hasil belajar bersifat relatif menetap.
terdapat adanya suatu kemampuan baru atau perubahan dalam perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan kognitif, tampilan psikomotorik, maupun sebuah nilai dan sikap afektif. 5. Dalam perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan penetapan atau bisa disimpan. 6. Dalam perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan sebuah usaha. Perubahan terjadi akibat suatu interaksi dengan lingkungan. 7. Dalam perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh suatu pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh dengan obat-obatan. Mungkin yang itu yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.